Halo teman-teman semua, selamat datang. Bertemu lagi dengan saya Vita Dwi Sakundiana, tentunya masih di channel ini ya. Nah, hari ini aku senang banget karena aku punya background baru. Aku senang banget karena konten sebelumnya ini ternyata banyak antusiasme dari teman-teman, memberikan komentar positif, memberikan komentar yang sangat membangun. Nah, bagi kalian semua yang baru bergabung dengan aku, perkenalkan aku Vita Dwi Sakundiana, merupakan awardee LPDP tahun 2019 yang intek di Magister Hukum Bisnis UGM di bulan Agustus. Nah, bagi kalian nih yang kepo-kepo terkait dengan administrasi, kemudian seleksi dan tips-tipsnya, kalian bisa nih subscribe dulu channel aku supaya semakin berkembang, dan aku akan berbagi pengalaman aku berkaitan dengan seleksi LPDP. Nah, jadi hari ini aku akan membahas mengenai rincian dan fasilitas yang diberikan oleh LPDP bagi penerima beasiswa. Nah, itu seperti apa sih dan apa saja? Nah, aku akan menjelaskannya satu persatu ya. LPDP itu apa? Nah, LPDP ini merupakan lembaga yang bekerja sama dan diawasi oleh 3 lembaga sekaligus, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian yang kedua Kemenkyu atau Kementerian Keuangan, dan yang ketiga adalah Kementerian Agama. Nah, 3 lembaga ini adalah lembaga utama yang bekerja sama dengan LPDP selaku lembaga pengelola dana pendidikan. Nah, Kak, kira-kira lembaga pengelola pendidikan ini sebenarnya memberikan beasiswa apa sih? Nah, LPDP ini memberikan beasiswa untuk generasi muda Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Jadi mereka lulus S1 ingin melanjutkan S2 atau S3 itu bisa, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan dari LPDP ini pun sangat mulia dan sangat bagus ya menurut saya. Jadi LPDP berharap mencetak generasi muda Indonesia sebagai pemimpin masa depan dengan menjamin keberlangsungan biaya pendidikannya, baik pendidikan terkait dengan biaya pokoknya, kemudian biaya pendukungnya. Nah, tujuan dari LPDP juga sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk generasi selanjutnya dan menghindari adanya misalnya nantinya ada sebuah rehabilitasi pendidikan dikarenakan suatu bencana seperti itu. Jadi, generasi muda Indonesia tidak pandang bulu, baik mereka dari status sosial manapun, lulusan dari universitas manapun, mereka bisa mendaftar LPDP atau beasiswa LPDP ini untuk menempuh studinya lebih lanjut. Nah, tentu untuk berkaitan syaratnya ini berbeda-beda tergantung jalur apa yang mereka ambil. Nah, berkaitan dengan rincian biaya, LPDP pada dasarnya memberikan 2 hal, yaitu berkaitan dengan biaya pendidikan dan biaya pendukung. Biaya pendidikan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban LPDP menjamin keberlangsungan pendidikan dari penerima beasiswa dengan memberikan dana pendidikan pokok. Nah, sedangkan untuk biaya pendukung itu merupakan rincian biaya yang diberikan oleh pihak beasiswa LPDP untuk mendukung akademik atau keberlangsungan akademik dari penerima beasiswa ini sendiri. Nah, tentu rincian ini akan berbeda ya. Saya akan breakdown satu-satu. Nah, program pengayaan bahasa memang diberikan untuk penerima beasiswa jalur afirmasi ya. Nantinya LPDP memang setelah seleksi substansi ini sudah mengantongi nama-nama penerima beasiswa yang memang memenuhi kriteria dari misal belum memiliki LOA unconditional dan juga nilai dari TOEFL ITP atau IELTS-nya masih di bawah dari standar normalnya. Nah, ini LPDP akan mengirimkan sebuah tautan atau borang ke penerima beasiswa untuk diisi. Nah, selanjutnya penerima beasiswa ini akan menentukan kira-kira akan mengikuti pengayaan bahasa kah atau tidak seperti itu. Nah, mereka juga diberikan keleluasaan untuk mengajukan perpindahan PB manakah, karena memang di form itu teman-teman bisa menentukan juga. Oh iya, jadi teman-teman ketika mengikuti PB ini di awal kedatangan dan nanti setelah selesai PB juga akan diganti ya transportasinya dengan sistem reimburse. Selain itu juga mereka diberikan kesempatan 1 kali untuk mengikuti tes resmi TOEFL ITP untuk dalam negeri dan IELTS untuk di luar negeri seperti itu. Nah, biaya untuk melakukan pendaftaran di kampus tujuan. Jadi ketika teman-teman nih di awal misalnya
bersamaan dengan LPDP pendaftaran ke kampus tujuan, dan juga misalnya setelah menerima beasiswa baru mendaftar kampus tujuan. Itu semuanya biaya pendaftaran yang kalian keluarkan yang berhasil lolos di kampus tujuan kalian akan direimburse atau diganti oleh LPDP dengan sistem fund request. Nah, biasanya untuk rata-rata biaya pendaftaran untuk universitas dimanapun itu 400 sampai 1 juta. Nah, biaya selanjutnya ialah dana SPP. Nah, dana SPP ini LPDP juga akan langsung membayarkannya ke pihak kampus tujuan kita. Misal karena saya intake bulan Agustus, kemudian untuk kuliahnya di Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, maka LPDP akan membayar biaya SPP setiap per 6 bulan atau per semesternya ini sebanyak 9 juta langsung ke Universitas Gadjah Mada. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk melakukan pembayaran ataupun mentransfernya atau mengelola sendiri seperti itu. Selanjutnya ialah dana tunjangan buku. Nah, dana tunjangan buku ini biasanya diberikan oleh LPDP untuk setiap tahunnya. Biasanya tahun pertama kalian akan mendapatkan 10 juta, kemudian tahun kedua mendapatkan 10 juta lagi. Nah, untuk pencairannya untuk tahun pertama ini di awal perkuliahan. Jadi ketika teman-teman penerima beasiswa mulai masuk perkuliahan pertama, kalian mengajukan fund request untuk tunjangan buku, maka kalian akan mendapatkan besaran biaya sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk 2 tahun jika dikalikan, maka kalian akan mendapatkan sebanyak 20 juta rupiah. Nah, semoga dana ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan buku seperti itu. Biaya pendidikan lainnya yang diberikan oleh LPDP atau dibiayai oleh LPDP ialah terkait untuk pengerjaan disertasi untuk S3 dan untuk tesis adalah untuk S2. Antara penerima beasiswa satu dengan yang lainnya ini kan tentu memiliki pengeluaran yang berbeda ya untuk menyelesaikan dan mengerjakan tugas akhirnya. Nah, tentu LPDP juga akan memberikan sejumlah pengeluaran yang mereka ajukan seperti itu. Jadi hanya diberikan pencairannya hanya diberikan ketika akan mengerjakan tesis ataupun juga disertasi. Biaya yang selanjutnya ini yang bisa dibiayai oleh LPDP ialah berkaitan dengan seminar internasional. Ketika misalnya kita menjadi seorang pembicara di Thailand atau di conference tingkat internasional di Myanmar atau di Australia, nah ini untuk pembiayaannya semuanya ditanggung oleh LPDP. Nah, sepemahaman saya dari saya baca itu kira-kira untuk besarannya maksimal adalah 15 juta rupiah. Kesempatannya pun juga terbatas, kira-kira 1 tahun atau 2 tahun itu hanya ada kesempatan 1-2 kali saja. Ya, sekarang kita masuk ke dana pendukungnya. Jadi dana pendukungnya adalah dana lain-lain yang mendukung penerima beasiswa untuk keberlangsungan pendidikan akademiknya seperti itu. Dana pendukung pertama ini misalnya tiket kedatangan dan juga kepulangan. Jadi teman-teman yang berangkat dari domisili misal di Jawa Timur kemudian perkuliahannya di Yogyakarta, maka biaya yang dikeluarkan untuk naik pesawat misalnya ini akan diganti oleh LPDP juga. Jadi untuk misalnya nanti di akhir pendidikan di S2 di tujuan kampus kalian, nah nanti kalian juga akan mendapatkan penggantian terkait dengan biaya yang kalian keluarkan untuk pulang ke rumah seperti itu. Jadi sistemnya nanti juga sama sih seperti fund request atau reimburse. Nah, sekarang kita masuk ke biaya hidup. Biaya hidup atau living allowance ini merupakan biaya pendukung yang paling utama ya. Jadi biasanya orang-orang banyak bertanya kira-kira yang diberikan LPDP untuk setiap bulannya ini berapa seperti itu. Nah, ini saya akan membahasnya langsung bahwa untuk setiap penerima beasiswa yang berlokasi di daerah Jakarta, Bandung, Surabaya ini mendapatkan besaran living allowance atau biaya hidup sebesar 4 juta rupiah. Berbeda dengan misalnya di luar daerah tersebut mereka mendapatkan kira-kira 3,6 juta rupiah setiap bulannya. Nah, untuk pencairannya sendiri dari LPDP akan memberikan pencairan dengan sistem 3 bulan sekali. Misal di awal perkuliahan teman-teman semua intake di bulan Agustus 2020 tahun ini misalnya, nanti bulan Agustus, September, Oktober ini akan langsung diberikan biaya hidup sebanyak 10.800.000 rupiah. Di intinya per 3 bulan sekali. Jadi teman-teman di awal perkuliahan masuk ke universitas tujuan, kalian langsung mendapatkan 10.800.000 rupiah dengan sistem yang sama yakni fund request. Nah, dana selanjutnya yang merupakan dana pendukung sendiri ini berkaitan dengan asuransi. Setiap penerima beasiswa LPDP ini akan mendapatkan asuransi BPJS karena sepanjang pengetahuan saya memang LPDP bekerja sama dengan BPJS. Nah, untuk biaya asuransi ini sendiri setiap bulannya LPDP langsung akan membayar ke pihak BPJS
BPJS itu sendiri, dan tidak bisa dicairkan ya ketika misalnya kita sehat-sehat aja. Jadi pencairannya asuransi ini hanya bisa dilakukan misalnya ketika kita dirawat di rumah sakit, atau misalnya kita terjadi kecelakaan kemudian ada kematian. Oke, kita masuk pembahasan mengenai SA atau Settlement Allowance. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan LPDP untuk setiap penerima beasiswa yang memang berasal dari luar kota universitas tujuan. Misalnya, saya berasal dari Jawa Timur, kuliah ke Universitas Gadjah Mada, otomatis saya akan mendapatkan 2 kali LA sebagai uang Settlement Allowance. Jadi, uang ini akan digunakan untuk menunjang kebutuhan sewa kos, isian kos, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Jadi, intinya uang sebanyak 2 kali LA ini bisa disesuaikan dengan kondisi kalian. Misal untuk kalian berasal dari Yogyakarta dan sekitarnya, kalian akan mendapatkan 2 kali LA sebesar Rp7.200.000. Nah, sedangkan untuk kalian yang memang kuliahnya di Bandung, Jakarta, Surabaya, tetapi memang domisili kalian sebelumnya di luar kota tersebut itu, maka kalian akan mendapatkan 2 kali LA sebanyak Rp8.000.000 karena 2 juta dikali Rp4.000.000. Nah, kita akan masuk ke pembahasan inti dari judul ini ya, yang menanyakan bener nggak sih kita akan dapat 28 juta? Bener nggak? Bener nggak? Nah, 28 juta ini akan diberikan LPDP nggak sih untuk penerima beasiswa dalam negeri ya? Nah, saya akan jelaskan bahwa memang untuk awal perkuliahan penerima beasiswa dalam negeri ini akan mendapatkan pertama rincian terkait dengan biaya tunjangan buku sebesar Rp10.000.000. Kemudian yang kedua akan mendapatkan biaya settlement allowance jika memenuhi ketentuan yang sudah saya sebutkan, yakni sebesar Rp7.200.000 untuk di luar kota Surabaya, Jakarta, dan juga Bandung. Nah, untuk biaya hidup akan dicairkan per 3 bulan, maka di bulan awal perkuliahan kalian akan mendapatkan sebesar Rp10.800.000 menyesuaikan dengan jumlah LA kalian. Nah, yang saya sebutkan Rp10.800.000 ini adalah LA Yogyakarta, seperti itu. Jadi totalnya jika ditambahkan semuanya, karena kalian memenuhi persyaratan yang sudah saya bahas, maka kalian akan mendapatkan sebesar Rp28 juta. Jadi kenapa saya bahas terkait dengan ulasan fasilitas dan biaya yang diberikan LPDP? Karena memang saya ingin memberikan motivasi atau memberikan gambaran kepada calon penerima beasiswa LPDP ini agar semakin terdorong untuk mengikuti seleksi LPDP, karena memang LPDP memberikan kesempatan kepada seluruh putra-putri generasi muda Indonesia dari status sosial manapun, lulusan dari manapun, untuk bisa melanjutkan program studi atau pendidikannya lebih lanjut, baik untuk S2 maupun S3. Karena saat ini bahkan orang tidak mampu pun juga memiliki kesempatan yang sama dengan teman-teman semua yang sudah mampu ya, seperti itu. Jadi jangan pernah merasa kalian tidak bisa melanjutkan studi S2 ataupun juga S3. Nah, dengan catatan bahwa penerimaan beasiswa ini kan kita dibiayai oleh rakyat. Jadi intinya uang beasiswa yang kita dapatkan ini nantinya ini memang berasal dari uang rakyat. Otomatis jangan lupa ketika kita memang misalnya diterima sebagai penerima LPDP, ya kita harus berkomitmen dan tetap memegang itu, memperjuangkan itu agar selalu amanah dan juga memberikan kontribusi terbaik kita untuk Indonesia maupun masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi kita jangan sampai meninggi-ninggikan, wah aku dapat uang banyak nih dari LPDP, tetapi untuk kontribusi ataupun keamanan kalian, kesungguhan kalian dalam belajar ini masih nol, itu jangan. Jadi manfaatkan sebaik mungkin uang rakyat yang sudah dipercayakan kepada kita semua sebagai award di LPDP. Nah, sekian dulu ya teman-teman pembahasan dari aku mengenai fasilitas dan rincian biaya yang akan diberikan LPDP kepada penerima beasiswa. Nah, aku berdoa bagi kalian yang akan mendaftar beasiswa LPDP selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan jangan lupa jika kalian menunggu terkait dengan persyaratan apa saja dan tips-triksnya, kalian harus nonton video aku selanjutnya di part kedua. Karena video ini adalah part pertama untuk mengawal dari part kedua. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian, bermanfaat, dan juga mendorong kalian untuk lebih gigih dan bersungguh-sungguh mendapatkan beasiswa LPDP. Sekian yang dapat aku sampaikan. Sampai jumpa.